Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugas yang saya peroleh dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dwi Kartika, sebagai pengampu mata kuliah Kapita Selekta Kimia Fisik, dan tugas ini merupakan salah satu prasyarat untuk mata kuliah Kapita Selekta Kimia Fisik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya kerjakan, yaitu dengan topik teknologi biogas. Sebelumnya, saya Rizky Kurnia Mardani, NIM K1A019052. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu tentang biogas, biodigester, pencucian biogas, dasar-dasar pembakaran, kemudian ada aplikasi biogas yaitu biogas untuk rumah tangga dan biogas untuk pembangkit listrik. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu biogas. Jadi biogas ini merupakan gas yang dihasilkan oleh suatu bakteri apabila suatu bahan organik mengalami proses fermentasi dalam reaktor atau biodigester dalam kondisi tanpa udara. Nah, karena kenapa kita membahas biogas? Jadi karena akhir-akhir ini ketertarikan terhadap sumber energi biogas meningkat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa cadangan sumber energi fosil yang semakin berkurang. Salah satu buktinya yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah dalam konversi minyak tanah ke gas atau yang kita kenal dengan LPG. Dengan fakta tersebut, sebenarnya beberapa anggota masyarakat yang mempunyai potensi mengolah bahan organik menjadi biogas dapat berperan serta untuk lebih aktif agar memperoleh manfaat dengan energi yang relatif lebih murah dan juga lingkungan yang lebih bersih. Ya memang karena kita membuatnya dari kotoran, mungkin masyarakat yang jarang menggunakan karena bau yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya apa saja sih bahan-bahan yang dapat menghasilkan biogas? Jadi biogas dapat diproduksi dari bahan organik dengan bantuan bakteri untuk fermentasi anaerobnya. Untuk biogas-biogas yang sederhana, bahan organik yang umum sering digunakan di Indonesia ini yaitu dari kotoran dan urin hewan. Juga dapat digunakan beberapa bahan lain yaitu dari kotoran manusia, sampah bioorganik, dan sisa-sisa proses pembuatan tahu. Pemilihan bahan biogas sendiri juga ditentukan oleh faktor perbandingan kadar karbon dan nitrogen dalam bahan tersebut. Umumnya, bahan organik yang memiliki kualitas biogas yang tinggi mempunyai rasio karbon nitrogennya sekitar 20-30 atau 20-25. Rasio ini merupakan penting untuk diperhatikan karena berkembangnya bakteri yang akan menguraikan bahan organik tersebut. Nah, tentunya karena demikian merupakan faktor yang penting dalam prosesnya, maka kita perlu melakukan solusi-solusi diantaranya seperti penambahan karbon, yaitu seperti ditambahkan jerami atau ditambahkan bahan yang mengandung nitrogen, misalnya seperti urea, agar mencapai rasio yang baik, yaitu perbandingan karbon nitrogennya 20. Selanjutnya ada bahan baku yang digunakan dalam biogas. Nah, dari jumlah kotoran yang dihasilkan yang berperan dalam menghasilkan biogas, yang utamanya adalah komponen padatan total. Jadi di dalam padatan total ini terdapat padatan volatil. Nah, dari padatan volatil secara umum terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, kanji, protein, eter, amonia, dan asam. Jadi komponen terbesar dari padatan volatilnya merupakan selulosa, yaitu besarnya sekitar 83,4%. Pada saat memasukkan material organik-organik yang terdapat di tabel ini ke dalam biodigester, tentunya wajib ditambahkan sejumlah air. Nah, untuk apa sih wajib ditambahkan sejumlah air? Jadi fungsi air di sini yaitu selain untuk mempertahankan padatan totalnya kurang dari 15%, juga untuk mempermudah proses pencampuran dan proses mengalirnya material organik ke dalam biodigester. Selain itu juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk mempermudah aliran-aliran gas yang terbentuk di bagian bawah dapat mengalir ke bagian atas biodigesternya.
Kemudian selanjutnya tentang komposisi-komposisi yang terkandung di dalam biogas. Jadi komposisi-komposisi dan produktivitas sistem biogas ini dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti temperatur digester, tingkat keasaman, tekanan, dan kelembapan udara. Dan utamanya yang paling penting terhadap komposisi dari biogas itu sendiri merupakan CH4 atau yang biasa kita kenal dengan metana. Jadi kandungan metana yang cukup tinggi, yaitu sekitar 81,1%, dapat menggantikan peran LPG dan petrol atau bensin. Tetapi di dalam biogas sendiri terdapat kandungan lain selain metana, yaitu seperti H2S, CO2, dan juga N2. Nah, yang demikian merupakan pengotor-pengotor di dalam pemurnian, pengotor di dalam biogas yang perlu dilakukan pemurnian. Selanjutnya yaitu teknik pemanfaatan biogas. Jadi biogas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya yang pertama yaitu sumber bahan bakar untuk kompor rumah tangga, penerangan, pemanas air, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu sumber bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalkan seperti pemanas air, pemanas udara, dan pengering. Kemudian juga dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar gas untuk menggerakkan motor bakar, turbin, dan lainnya yang kemudian diperoleh torsi yang dapat digunakan untuk menggerakkan pompa-pompa atau mesin-mesin yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari biodigester. Jadi biodigester sendiri merupakan tempat di mana material organik diuraikan oleh bakteri secara anaerob, yaitu tanpa udara, menjadi gas metana dan CO2, seperti yang dijelaskan tadi yang sebelumnya di awal-awal presentasi. Jadi biodigester ini merupakan komponen utama dalam produksi biogasnya. Biodigester harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses fermentasi anaerob dapat berjalan dengan baik. Pada umumnya, biogas dapat terbentuk sekitar 4-5 hari setelah material-material organiknya diisi ke dalam biodigester. Oke, kemudian tujuan dari biodigester sendiri yang pertama yaitu untuk mengurangi jumlah padatan. Karena padatan terurai menjadi gas, maka tidak semua padatan dapat terurai. Maka tujuan dari proses digestion ini adalah untuk mengurangi jumlah padatan. Yang kedua yaitu mengakibatkan energi. Jadi sebagaimana diketahui bahwa target utama dari proses digestion adalah menghasilkan gas metana yang mengandung energi 50 Joule per kilogram, maka semakin besar kandungan metana di dalam suatu biogas, maka semakin besar juga energi di dalam biogas. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi bau kotoran. Jadi biogas sendiri kan dibuatnya dari kotoran ya, maka dari itu dengan biodigester ini akan mengurangi bau kotoran. Setidaknya dengan pembuatan biodigester, bau yang dihasilkan selama proses digestion dapat diarahkan supaya tidak mengganggu kenyamanan dari manusianya. Kemudian yang keempat, dengan biodigester ini akan menghasilkan air buangan yang bersih. Jadi sebagian air setelah proses digestion harus dikeluarkan. Bersihnya air buangan ini menjadi sangat penting jika digunakan untuk irigasi dan juga faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Kemudian tujuan dari biodigester yang terakhir yaitu menghasilkan padatan yang mengandung bahan gizi untuk pupuk. Jadi padatan yang tidak terurai menjadi gas metana dapat dimanfaatkan sebagai pupuk asalkan masih mengandung bahan gizi yang cukup baik dan juga harus terjaga dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian apa saja yang menjadi komponen penyusun dari biodigester? Yang pertama yaitu saluran masuk atau slurry. Saluran masuk kotorannya. Jadi saluran ini digunakan untuk memasukkan campuran ternak
berbagai macam ya tentunya, dan juga air ke dalam reaktor utama atau si biodigesternya. Tujuan pencampurannya yaitu untuk memaksimalkan produksi biogas, memudahkan mengalirnya bahan baku, dan menghindari terbentuknya endapan pada saluran masuk. Kemudian komponen yang kedua yaitu ruang fermentasi atau ruang digestion. Nah, pada ruangan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses digestion dan dibuat juga kedap terhadap udara atau mengalami proses anaerob. Kemudian yang ketiga yaitu saluran keluar residunya atau sludge. Fungsi saluran ini yaitu untuk mengeluarkan kotorannya yang telah mengalami proses digester oleh bakterinya. Saluran ini juga bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan tekanan hidrostatik. Jadi, residu yang pertama kali keluar merupakan lumpur yang masukan yang pertama setelah waktu retensi. Jadi, seluruh yang keluar sangat baik untuk pupuk karena mengandung kadar nutrisi yang masih tinggi. Yang terakhir yaitu tangki penyimpan biogas. Jadi, setelah residunya keluar, kemudian gas yang dihasilkan disimpan dalam tangki penyimpan biogas yang dihasilkan dari proses digesternya. Kemudian bagaimana sih sebagai syarat biodigester yang baik? Tentunya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjadi biodigester yang baik. Yang pertama yaitu lingkungan anaerob. Jadi biodigester ini harus tetap dijaga ya dalam keadaan anaerob, yaitu agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara, yaitu dengan oksigen. Jadi kenapa tidak boleh kontak langsung dengan oksigen? Jadi karena udara ini mengandung oksigen sebanyak 21%, sehingga akan memasuki biodigester yang dapat menyebabkan penurunan produksi metananya. Kemudian yang kedua adalah temperatur dalam biodigester. Temperatur minimum supaya bakteri dapat berkembang dengan baik yaitu pada 15 derajat Celcius. Apabila biodigester beroperasi pada temperatur di bawahnya, maka tidak ekonomis. Yang ketiga yaitu pH. Jadi bakteri alami pengurai bahan organik dapat berkembang dengan baik pada keadaan yang agak asam, yaitu pada pH 6,6 sampai 7. Ya, sedikit mendekati netral gitu. Yang keempat yaitu kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang diperlukan seperti nitrogen, sulfur, fosfor, potasium, kalsium, dan sejumlah logam lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kadar padatan. Jadi tiap jenis bakteri memiliki nilai kapasitas kebutuhan air tersendiri ya. Jadi apabila kapasitasnya tepat, maka aktivitas bakteri juga akan optimal. Proses pembentukan biogas yang mencapai titik optimum apabila konsentrasi bahan kering terhadap air yaitu sekitar 0,26 kg per liter. Pada umumnya proses pencampuran antara bahan organik dan air berkisar dengan perbandingan antara 1:1 dan 1:2 seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses terbentuknya biogas di dalam biodigester, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap hidrolisis. Pada tahap hidrolisis ini bahan-bahan organik yang mengandung selulosa, hemiselulosa akan diurai menjadi senyawa dengan rantai yang lebih pendek. Misalnya polisakarida akan terurai menjadi monosakarida. Misalkan protein akan terurai menjadi peptida asam amino. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengasaman. Jadi pada tahap pengasaman ini bakteri akan menghasilkan asam yang akan berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil dari tahap sebelumnya yaitu hidrolisis menjadi asam asetat, H2 dan karbon dioksida. Bakterinya ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh pada keadaan asam yaitu pada pH rentangnya 5,5 sampai 6,5. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pembentukan gas metana. Pada tahap pembentukan gas metana ini bakteri yang berperan adalah bakteri metanogenesis atau bakteri metana. Bakteri ini membutuhkan kondisi digester yang benar-benar kedap udara dan juga gelap. Perlu diketahui bahwa pada kotoran sapi terdapat banyak bakteri metana sehingga sangat baik untuk starter. Kemudian
yaitu pemurnian. Tentunya di dalam suatu reaksi, maka akan dihasilkan suatu senyawa yang mengandung pengotor di dalamnya. Jadi untuk memurnikannya perlu dilakukan teknik pencucian biogas, yaitu pencucian biogas dari unsur H2O dan juga pencucian biogas dari unsur H2S. Tujuan dari pengurangan H2O ini adalah karena kondensat yang terbentuk dapat terakumulasi dalam saluran gas dan dapat juga membentuk larutan asam yang korosif ketika H2S terlarut dalam air. Pengurangannya dapat dilakukan dengan cara melewatkan biogas pada suatu kolom yang terdiri dari silika gel atau karbon aktif. Karena silika gel atau karbon aktif ini merupakan bahan penyerap yang dapat menyerap si H2O-nya. Kemudian yang kedua yaitu dari dibebaskan dari unsur H2S. Dilakukan dengan cara penyerapan secara kimiawi, yaitu dengan larutan adsorben. Kemudian absorben yang kaya H2S ini diregenerasi untuk melepas kembali H2S-nya dalam bentuk gas atau sulfur padat. Biasanya adsorben yang digunakan untuk pencucian dari H2S ini yaitu larutan nitrit, larutan garam alkali, sluri besi oksida atau zinc oksida, dan iron chelate solution. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu dasar-dasar pembakaran biogas. Jadi, pada proses pembakaran biogas yang nantinya digunakan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembakaran stoichiometri. Jadi, pada pembakaran sempurna atau disebut juga dengan pembakaran stoichiometri ini merupakan pembakaran di mana semua konstituen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar akan membentuk gas karbon dioksida dan uap air, sehingga tidak akan tersisa lagi bahan yang dapat dibakar. Tujuan dari perumusan pembakaran stoichiometri yaitu untuk menentukan dengan tepat seberapa banyak udara yang diperlukan untuk proses pembakaran suatu bahan secara sempurna menjadi gas karbon dioksida dan juga air. Kemudian tahap kedua yaitu perbandingan udara dengan bahan bakar. Jadi besarnya AFR ini yang dihitung pada saat pembakaran stoichiometri yaitu dari perbandingan massa udara aktual dengan massa bahan bakar aktual selama proses pembakaran. Kemudian yang ketiga yaitu analisis teoritis dari pembakaran gas itu sendiri. Jadi komponen yang kita ketahui bahwa komponen utama dari biogas yaitu CH4 ya atau metana. Jadi jika 1 kg metana dibakar dengan sempurna, maka akan memerlukan udara sebanyak 17,2 kg. Dengan kata lain, AFR dari stoichiometri campurannya yaitu 17,2, sedangkan perbandingan volume udara dengan volume CH4 supaya terbakar sempurna yaitu 9,0. Karena biogas utamanya dari CH4 dan CO2, maka supaya terjadi pembakaran sempurna, jumlah udara yang diperlukan sangat tergantung dengan konsentrasi dari metananya itu sendiri. Sebagaimana terlihat pada kurva yang terlihat di PowerPoint, yaitu semakin besar konsentrasi dari metananya, maka AFR stoichiometri juga akan semakin besar. Artinya di sini bahwa diperlukan semakin banyak udara untuk terjadinya pembakaran sempurna jika konsentrasi metana dalam biogas meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi biogas untuk rumah tangga. Jadi biogas sebagaimana bahan bakar gas lainnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan untuk penerangan. Nah, untuk dapat mengaplikasikan biogas untuk sektor rumah tangga dengan baik, khususnya untuk memasak, mungkin berdasarkan jurnal-jurnal yang telah saya baca, dapat informasi yaitu diantaranya rata-rata konsumsi energi per kapita harian dalam rumah tangga pedesaan yaitu sekitar 25 million joule. Kemudian kegiatan utama yang menyerap banyak energi yaitu untuk memasak sekitar 95% dan penerangan yaitu sekitar 5%.
Kemudian selain kebutuhan energi untuk memasak dan penerangan, energi pedesaan diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Listrik dan bahan bakar minyak utamanya juga untuk menggerakkan peralatan, pertanian, pertukangan, perkerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biogas untuk pembangkit listrik. Jadi pemanfaatan biogas untuk pembangkit listrik dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya seperti menggunakan turbin, fuel cell, dan motor bakar. Pada aplikasi pembangkit listrik skala kecil, cara yang banyak dipakai adalah menggunakan motor bakar sebagai penggerak. Jadi motor bakar ini merupakan salah satu mesin penggerak mula yang mempunyai peranan penting sebagai tenaga penggerak. Berbagai macam peralatan dari kapasitas kecil sampai besar. Mungkin jenis peralatannya itu diantaranya seperti peralatan yang tidak bergerak, misalkan stasioner, dan juga peralatan yang bergerak, yaitu misalkan pada marine, aviation, atau juga otomotif. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.